Kubu Roy Suryo CS menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan berkas perkara ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Pasalnya pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan kubu Roy Suryo CS belum dilakukan. Oh iya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Langkah penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menuai protes dari kubu Roy Suryo CS. Mereka menyesalkan langkah sepihak tersebut dilakukan sebelum hak-hak para tersangka dipenuhi, yakni memeriksa saksi dan ahli yang meringankan. Sama sekali tidak layak disebut kami merekayasa. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji menganggap tak adil tiba-tiba penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Padahal menurut Ghafur, sudah ada kesepakatan dengan Polda untuk memeriksa saksi dan ahli meringankan. Tidak hanya itu, permintaan untuk uji laboratorium forensik independen juga belum dipenuhi. Ketika kita gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kan ada kesepakatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum para tersangka dengan Polda Metro Jaya, yaitu Polda Metro Jaya akan memberikan prioritas kepada permohonan saksi meringankan dan ahli menguntungkan yang kami ajukan, dan itu sudah kami ajukan secara resmi kepada Polda Metro Jaya. Tetapi kemudian tidak pernah dikeluarkan jadwal untuk pemanggilan, untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa. Tetapi setelah dilakukan manuver hukum oleh Bang Egy Sujana dan kemudian Damai Hari Lubis, tiba-tiba penyidik malah secara sepihak sudah mengirimkan berkas perkara tanpa pernah memeriksa alat bukti dari saksi meringankan dan ahli menguntungkan yang kami ajukan gitu. Ini kan tidak sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005. Karena memang Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menyatakan kliennya Jokowi masih membuka pintu maaf dan peluang restoratif justice untuk menyelesaikan perkara ijazah. Diketahui sudah ada 2 tersangka klaster pertama, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang telah menempuh jalur damai tersebut. Pak Jokowi sudah memaafkan, tapi tidak serta-merta ini langsung menjadi berakhir, karena perlu, yang tadi saya sampaikan, ini perlu dikaji secara yuridis, terkait dengan pemaafan ini akan diselesaikan seperti apa. Karena memang sekarang ada 3 pilihan ya, apakah dengan restoratif justice, dengan kemungkinan langsung berhenti di tingkat penyidikan, atau juga tetap RG di penuntutan atau pengadilan, bisa juga dengan plea bargain, ataupun saksi mahkota. Jadi ini sendiri masih perlu dibahas di antara para penegak hukum terkait ya, karena kita juga jangan sampai salah prosedur dalam menyelesaikan. Tapi intinya memang kami mendapat amanah dari Pak Jokowi untuk mempertimbangkan adanya pemaafan ini terkait dengan kemungkinan hukum yang bisa dimungkinkan. Apalagi penerapan KUHP dan KUHAP baru yang efektif Januari tahun 2026 lebih mengedepankan pada pendekatan keadilan restoratif dan humanis, serta mengurangi fokus pada hukuman penjara. Alih-alih terancam dibui, Roy Suryo CS bisa mempertimbangkan upaya damai seperti yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.